Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad dari program studi Teknik Komputer Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama, Lampung. Baik, jadi untuk pembuatan video ini atau record video ini, saya akan menjawab daripada tugas pendidikan kewarganegaraan yang dalam hal ini diampu oleh dosen Pak Aan Budianto, SPD MA. Nah, jadi pertanyaan yang pertama adalah jelaskan kelima nilai inti setiap sila pada Pancasila. Nah, dalam Pancasila itu ada 5 sila. Jadi yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dalam sila ini adalah ditekankan kepada nilai ketuhanannya. Nah, kita diwajibkan bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kemudian kita harus saling menghormati dan juga toleransi terhadap pemeluk agama yang berbeda-beda. Karena di Indonesia tidak hanya ada satu agama, tetapi juga ada agama-agama yang lain. Dan kita harus menjaga sebuah kebebasan bersama untuk menjalankan ibadah dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, itu adalah nilai inti daripada sila yang pertama. Kemudian nilai inti sila yang kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang artinya ditekankan kepada nilai kemanusiaannya, bahwasanya kita harus menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berlaku adil terhadap sesama manusia yang lain. Kemudian tenggang rasa dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, bahwasanya semua manusia mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Jadi kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain. Nah, itu tadi adalah nilai inti daripada sila yang kedua. Kemudian nilai inti dari sila yang ketiga yakni persatuan Indonesia. Yang kita tekankan di sini adalah nilai persatuannya. Gimana adalah kita harus menempatkan persatuan dan kesatuan, kemudian kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara ini di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa. Nah, jadi di atas kepentingan kita, apabila dalam tanah air itu kita memang sangat dibutuhkan, maka kita perlukan atau kita lakukan terlebih dahulu adalah untuk tanah air kita, di atas kepentingan kita pribadi maupun kepentingan golongan kita. Nah, kemudian lanjut pada sila keempat, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi nilai yang ditekankan pada sila keempat adalah nilai kerakyatan. Nah, apa sih maksudnya? Adalah kita harus mengakui manusia Indonesia ini sebagai warga masyarakat dan warga negara yang punya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Dan kemudian bermusyawarah untuk mencapai mufakat untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama dengan diliputi semangat kekeluargaan. Dan kemudian mengutamakan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Nah, jadi bahwasanya kita masyarakat Indonesia ini mempunyai satu kedudukan yang sama, kemudian hak dan kewajiban yang sama. Kemudian dalam segala tindakan, dalam segala aspek, kita perlunya musyawarah terlebih dahulu. Agar apa? Agar mufakat itu dapat terjalin, dapat terlaksana dengan baik. Nah, apalagi mengangkut kepentingan bersama, kemudian diliputi dengan semangat kekeluargaan. Nah, lanjut pada sila terakhir, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dalam hal ini adalah ditekankan kepada nilai keadilannya. Nah, apa sih maksudnya? Adalah kita harus merawat keseimbangan dan hak kewajiban diri sendiri, kemudian menghormati hak orang lain,
dan memberikan pertolongan pada orang yang membutuhkan secara adil. Jadi kita harus selalu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban kita terlebih dahulu. Kemudian kita harus menghormati hak orang lain. Jadi apa yang menjadi hak orang lain, ya kita harus hormati dan harus kita terima. Dan kemudian kita harus selalu memberikan pertolongan pada orang-orang yang memang membutuhkan secara adil dan juga secara ikhlas. Baik, mungkin itu adalah pertanyaan daripada nomor 1. Jadi yang kedua adalah pertanyaannya, apakah nilai Pancasila sepenuhnya telah terwujud pada masa kini? Nah, jadi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang kini berubah sangat cepat, ya walaupun begitu, nilai-nilai Pancasila saat ini masih sesuai dengan perkembangan zaman terkini. Nah, dalam tatanan negara, Pancasila ini dijadikan sebagai ideologi negara Indonesia, yang dalam arti setiap peraturan dan perundang-undangan negara mesti berpedoman pada nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Jadi peraturan dan kebijakan pemerintah itu tidak diperbolehkan bertentangan dengan Pancasila. Nah, contoh dalam masa kini adalah nilai Pancasila yang terus terwujud dan terus mengalir di dalam masyarakat adalah yang pertama ini silaturahmi. Jadi dimanapun kita tempatnya, jika kita bertemu dengan orang itu yang dinamakan sebuah silaturahmi. Nah, yang kedua adalah adat istiadat. Nah, adat istiadat ini selalu terjalin di masyarakat pada umumnya. Contohnya seperti unduh mantu, di situ di dalamnya kita juga terjalinnya sebuah silaturahmi. Kemudian yang lainnya juga ada. Dan yang ketiga adalah gotong royong. Nah, gotong royong ini biasanya juga masih sering kita lakukan di dalam masyarakat, terutama yang ada di desa-desa. Nah, setiap ada agenda itu selalu kita lakukan sebuah gotong royong bersama-sama. Dan kemudian adalah yang keempat, beragama. Jadi setiap masyarakat Indonesia terkhusus saat ini itu mayoritas sudah memiliki agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan kemudian yang kelima adalah musyawarah. Jadi setiap kita akan melakukan kegiatan, setiap kita akan melakukan sesuatu, baik itu dalam kelompok, baik dalam golongan, ataupun dalam pribadi, atau dalam lingkup keluarga sendiri, itu biasanya kita selalu melakukan musyawarah sebelum kita menentukan sebuah mufakat. Nah, itulah tadi daripada poin-poin yang saya jawab untuk pertanyaan nomor 2. Kemudian pertanyaan nomor 3 adalah mengapa Pancasila itu penting sebagai ideologi untuk sebuah mahasiswa atau seorang mahasiswa. Nah, jadi yang pertama itu adalah membentuk karakter. Nah, Pancasila ini juga dapat membantu mewujudkan atau mengembangkan karakter Pancasila dalam pemikiran, sikap, dan juga tindakan. Nah, yang kedua adalah membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Jadi Pancasila ini juga dapat membantu seorang mahasiswa mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam hal ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Dan kemudian yang ketiga adalah menghargai keberagaman. Jadi Pancasila juga mengajarkan kepada mahasiswa untuk saling menghargai dan menghormati keberagaman budaya, agama, dan etnis yang ada di Indonesia atau yang ada di sekitar lingkungan, baik perkuliahan atau di lingkungan sehari-harinya. Nah, jadi yang keempat, lanjut, menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas. Nah, jadi Pancasila mengajarkan mahasiswa untuk menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas utama. Nah, jadi dalam contoh hal ini adalah terjunnya mahasiswa KKN, ya, KKN yang ada di desa-desa. Nah, itu adalah sebagai contoh sikap Pancasila daripada seorang mahasiswa yang langsung terjun ke masyarakat. Kemudian
Membangun perilaku mental. Nah, jadi Pancasila juga dapat membantu mahasiswa membangun perilaku mental yang bisa mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa. Kemudian yang terakhir adalah membangun kemampuan berpikir kritis. Jadi mata kuliah Pancasila menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar. Nah, jadi itulah daripada jawaban-jawaban saya untuk pertanyaan atau tugas daripada pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.